Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat mengikuti pelajaran agama Islam. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa belajar dulu ya. Marilah kita berdoa bersama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita membahas yaitu bab 2, yaitu tentang aku bisa membaca Al-Quran KD 3.2 memahami makna Quran surat An-Nas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Titis tanya dulu ya, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Ayo angkat tangan. Nah, pintar. Ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum. Nah, yang sudah melaksanakan bagus, harus tetap ditingkatkan lagi. Kemudian yang belum melaksanakan harusnya lebih pagi ya, karena sholat itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Nah, pada waktu kalian melaksanakan sholat subuh tadi ya, pada waktu rakaat pertama dan kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, anak-anak tadi membaca apa? Ayo, yang sudah melaksanakan tadi membaca apa? Ya, pintar. Ada yang membaca surat Al-Falaq, ada lagi surat Al-Ikhlas, ada lagi yang surat Al-Asr. Bagus. Nah, semua surat itu surat-surat pendek. Nah, itu ada surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, kemudian Ad-Duha dan lain-lain itu ya. Keseluruhan itu adalah masuk dalam juz ammah. Nah, juz ammah itu di dalam Al-Quran terdapat pada juz 30 atau pada juz yang terakhir. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz. Ada berapa surat? Keseluruhan dari surat yang pertama surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan selanjutnya sampai yang terakhir itu ada 114. Nah, surat An-Nas ini ternyata menempati urutan yang terakhir, yaitu urutan yang ke-114. Nah, surat An-Nas ini diturunkan kepada siapa? Yaitu kepada Nabi kita, Nabi yang menerima kitab suci Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menerima kitab suci Al-Quran itu ternyata tidak langsung secara keseluruhan 30 juz itu tidak, tetapi secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, pada Al-Quran ada 30 juz itu, ada surat yang diturunkan di kota Mekah dan ada lagi yang diturunkan di kota Madinah. Surat yang diturunkan di kota Mekah, nah surat yang diturunkan di kota Mekah itu termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Nah, kemudian surat yang diturunkan di kota Madinah itu termasuk dalam golongan surat Madaniyah. Nah, Allah itu menurunkan surat An-Nas itu tepatnya yaitu di kota Mekah. Jadi yang di kota Mekah itu tergolong surat Makki ya. Surat An-Nas itu ada berapa ayat anak-anak? Siapa yang sudah hafal coba? Nah, ayo coba dari mulai ayat yang pertama yang dibacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dituliskan ya. Qul a'udzu birabbin nas. 1. Kemudian ayat 2. Malikin nas. 3. Ilahin nas. 4. Min syarril waswasil khannas. 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. 6. Minal jinnati wan nas. Jadi ada berapa ayat? Ada 6 ayat. Jadi An-Nas
itu ada 6 ayat. Nah, An-Nas itu artinya adalah manusia. Jadi nanti setiap ada arti An-Nas mulai dari ayat 1 sampai ayat ke-6 itu ada kata An-Nasnya di akhir kalimat. An-Nas itu artinya adalah manusia. Baiklah, yuk kita mulai menghafal ya. Surat An-Nas mulai dari ayat yang ke-1. Coba kita belajar mengucapkan bersama, nanti kemudian bergantian. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang artinya, qul a'udzu birabbin nas. An-Nas. Nah, An-Nas itu artinya apa tadi anak-anak? Manusia. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Allah atau Tuhannya manusia. Nah, yang kedua, Malikin Nas. Malik dalam Asmaul Husna itu artinya adalah raja. Jadi An-Nas tadi apa? Manusia. Jadi raja manusia. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, Ilahin Nas. Ilahi itu siapa ilahi? Allah, sembahan. An-Nas apa? Manusia, pintar. Jadi Ilahin Nas, sembahan manusia. Kemudian ayat yang keempat, min syarril waswasil khannas. Kalau ada kata min itu pasti artinya adalah dari. Jadi kalau ada kata min itu mesti dari ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, itu ya. Yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ingat, kalau ada nas pasti artinya tetap manusia. Kalau ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam terakhir, minal jinnati wan nas. Min tadi apa artinya? Min itu artinya adalah dari. Jin, al-jin ya jin. Wanas artinya dan manusia. Dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi di dalam surat An-Nas ini diterangkan bahwa diperintahkan bahwa berdoa itu hanyalah kepada Allah. Kemudian mewaspadai semua bisikan setan agar manusia itu terhindar dari bisikan setan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Kemudian ada lagi makna dari surat An-Nas adalah berlindung itu hanyalah kepada Allah dari segala macam kejahatan, baik dari kejahatan manusia maupun kejahatan jin ya. Baiklah, tugas anak-anak yaitu di rumah mulai menghafalkan surat An-Nas ayat 1 sampai ayat ke-6. Caranya yaitu mulai diacak-acak, diurutkan dulu mulai dari ayat 1 sampai 6, diurutkan sama maknanya. Setelah kalian hafal, kemudian mulai diacak. Misalkan ayat 1, Qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang kepada Tuhannya manusia. Kemudian langsung diacak yang ke-6, minal jinnati wan nas. Apa yang tadi? Min dari jin, nas manusia, berarti dari golongan jin dan manusia. Kemudian diacak lagi, malikin nas. Coba malikin nas, Malik raja manusia, berarti raja manusia. Seperti itu ya. Tugas kalian di rumah belajar sama orang tuanya, didampingi boleh sama ayah atau bundanya. Misalkan ayah bundanya membacakan ayatnya, kemudian anak-anak silahkan
mengucapkan artinya. Kemudian kalau ayat 1 sampai 6 sudah hafal, kemudian diacak. Setelah hafal artinya, gantian anak-anak yang membaca artinya, kemudian orang tuanya melafalkan ayatnya, seperti itu. Nah, semoga pembelajaran hari ini dimudahkan. Untuk tugas hari ini anak-anak silahkan nanti setelah menghafalkan kemudian mengisi penilaian diri yang ada di buku Al-Qalam halaman 13. Kemudian setelah selesai dilanjutkan dengan uji kompetensinya. Nanti anak-anak silahkan menjawab soal yang ada di Google Form yang akan Bu Guru kirimkan melalui link. Yang terakhir tugas kalian adalah soal yang ketiga, tugas terakhir itu kalian setelah menghafalkan orang tuanya, ayah bundanya bisa merekam melalui voice note, kemudian dikirimkan melalui WA, dikirimkan ke grup PAI. Semoga pembelajaran hari ini dimudahkan dan mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka seperti sebelum ada pandemi ini ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.